Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Yusanu Farihatul Isna. Saya dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, semester 5. Di sini saya menjelaskan tentang materi yang berjudul isu-isu kontemporer yang krusial. Baik, langsung saja pada materi kita kali ini. Sebenarnya apa sih isu-isu kontemporer itu? Jadi, isu kontemporer merupakan suatu permasalahan yang mana bisa mendesak di masyarakat modern. Hal ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan membutuhkan perlakuan khusus ataupun tindakan secara kolektif. Isu-isu kontemporer itu saling berhubungan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Lalu, apa sih yang mencakup dari isu-isu kontemporer ini? Yang pertama ada masalah kemiskinan, yang kedua masalah pengangguran, yang ketiga seks bebas, yang keempat kerusakan lingkungan hidup, ini yang kelima ada korupsi. Jadi, kita akan membahas 5 poin. Poin pertama, masalah kemiskinan. Poin yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, seks bebas. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Dan yang kelima ada korupsi. Berangkat dari masalah kemiskinan itu tetap menjadi tantangan besar di banyak negara, terutama di negara Indonesia. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu masih mencapai angka yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi efektif untuk memberantas ataupun untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga tidak kalah penting, di mana jika tingkat pengangguran yang tinggi ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu fenomena seks bebas. Seks bebas itu merupakan masalah yang sudah merajalela di zaman sekarang. Apalagi seks bebas ini menjadi topik yang dibahas di masyarakat dengan berbagai pandangan mengenai dampaknya terhadap moralitas dan kesehatan, terutama di kalangan generasi muda. Nah, masalah lingkungan hidup ini seperti perubahan iklim dan polusi semakin mendesak untuk segera ditangani. Karena apa? Karena dampaknya itu sangatlah luas terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, perilaku korupsi. Perilaku korupsi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Itu tadi sekilas dari penjelasan latar belakang mengenai materi isu-isu kontemporer yang krusial. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yakni masalah kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan kondisi di mana seseorang ataupun sekelompok orang ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan itu bisa disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Kemiskinan ini memiliki dampak negatif yang bisa mengancam kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, kesehatan yang buruk, dan meningkatnya pengangguran. Kemiskinan ini bisa memicu berbagai masalah yang mengancam kesejahteraan masyarakat, seperti kurangnya akses pendidikan, pendapatan yang rendah, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Kemiskinan membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya, sehingga mereka tidak mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup.
Yang kedua, kesehatan buruk. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami akses terbatas ke layanan kesehatan yang memadai, gizi buruk, dan sanitasi yang tidak memadai. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan risiko timbulnya penyakit atau munculnya penyakit dan menurunkan harapan untuk hidup. Ketiga, rendahnya produktivitas. Kemiskinan menyebabkan kurangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga produktivitas masyarakat ini menjadi menurun. Mereka juga terjebak dalam pekerjaan, bisa dikatakan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Keempat, peningkatan pengangguran. Kemiskinan ini saling berhubungan dengan masalah pengangguran. Ketika masyarakat tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa berujung pada pengangguran dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kelima, masalah sosial. Kemiskinan ini sering menyebabkan meningkatnya masalah sosial. Contohnya, kriminalitas, konflik, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan keluarga. Tekanan ekonomi bisa merusak hubungan sosial dan mengganggu kesejahteraan mental masyarakat. Keenam, dampak dari lingkungan. Masyarakat miskin seringkali tinggal di daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Contohnya kawasan yang kumuh, tanpa akses layak terhadap air bersih. Hal ini tuh bisa memperburuk kondisi kehidupan mereka dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Yang ketujuh, ketidakadilan sosial. Kemiskinan ini seringkali memperdalam ketimpangan sosial, di mana kelompok miskin ini semakin terpinggir dari akses ke sumber daya dan hak-hak dasarnya. Contohnya, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan ekonomi. Terakhir, penurunan harapan hidup. Kombinasi dari kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan ekonomi ini bisa menyebabkan penurunan harapan hidup dan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Yang kedua, masalah pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran merupakan individu yang sama sekali tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, bekerja namun kurang dari 2 hari dalam seminggu, ataupun sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di masyarakat karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya pengangguran di masyarakat. Yang pertama ada pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah ini bisa menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang ternyata bisa menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, malas bekerja. Adanya sikap malas untuk bekerja ini bisa menyebabkan seseorang itu bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 3. Terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja ini bisa membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara idealnya, seseorang itu harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara kenyataannya, hal ini sangatlah kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan juga keterampilan. Yang keempat, keterbatasan modal. Pengangguran ini biasanya disebabkan karena mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. 5. Beban keluarga.
Seorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, akan menimbulkan kemiskinan. Karena semakin banyaknya anggota keluarga, semakin banyaknya pula tuntutan ataupun beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Ketiga, seks bebas. Pergaulan bebas yang terjadi di zaman sekarang itu berasal dari penyalahgunaan pada media yang ada di sekeliling kita. Penyalahgunaan dalam video klip, majalah, televisi, maupun film-film yang ternyata bisa mendorong remaja ini untuk melakukan aktivitas seks bebas di usia muda. Dengan melihat tampilan ataupun tayangan seks di media, para remaja ini beranggapan bahwa seks bebas itu merupakan sesuatu yang bebas untuk dilakukan dengan siapa saja dan di mana saja. Adapun faktor penyebab seks bebas yang dialami remaja ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini terjadi dari diri individu tersebut, dorongan dari individu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu faktor yang terjadi di luar, bisa dari lingkungan, teman, ataupun sahabat. Menurut Sigmund Freud, seks bebas itu merupakan tindakan seksual yang tidak terikat dengan norma sosial maupun moral masyarakat. Freud percaya bahwa seks bebas itu merupakan manifestasi dari naluri seksual yang kuat dan merupakan bagian alami dari manusia. Sedangkan Carol Smart menyatakan bahwa seks bebas itu merupakan tentang kebebasan individu untuk mengambil keputusan tentang kehidupan seks mereka tanpa paksaan ataupun partisipasi dari pihak lain. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa seks bebas itu merupakan perilaku seksual yang terjadi tanpa adanya komitmen dalam suatu hubungan, baik itu berupa perkawinan maupun hubungan yang serius. Yang keempat, masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu semakin hari semakin menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya sebagai isu ekologi, namun juga sebagai salah satu bentuk patologi sosial kontemporer. Patologi sosial sendiri merujuk pada kondisi-kondisi dalam masyarakat yang menyimpang atau membawa dampak negatif bagi kehidupan bersama. Salah satu faktor penyebab masalah lingkungan adalah konsumsi berlebihan yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Kecenderungan untuk membeli dan menggunakan barang secara berlebihan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan produksi barang yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak limbah dan emisi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang efektif maupun konkret dari berbagai pihak. Pendidikan lingkungan harus menjadi prioritas dengan memperkenalkan konsep keberlanjutan sejak dini di sekolah-sekolah maupun dalam masyarakat luas. Adapun menurut Dr. Andes Sujono Karmi, jelaskan bahwa tindakan korupsi itu memiliki beberapa akibat. Yang pertama, korupsi itu bisa merusak sistem tatanan masyarakat, di mana norma-norma sosial terganggu akibat dari persekongkolan yang mendapat dukungan dari pabrik. Yang kedua, korupsi bisa menyebabkan penderitaan bagi mayoritas masyarakat, baik itu dari sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. Yang ketiga, korupsi itu bisa menghancurkan perekonomian suatu negara yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Dalam hal mengatasi persoalan korupsi, terdapat juga penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Dengan membiasakan diri untuk menjalankan ajaran agama, keluarga juga bisa menjadi benteng moral, bahkan garda terdepan dalam menilai tindakan baik buruk serta benar salah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa diabaikan, terutama dalam pembentukan karakter individu yang berintegritas. Ketika keluarga menjadi tempat pertama dalam pendidikan moral, anak-anak akan belajar untuk menghargai kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Dengan demikian,
Mereka akan tumbuh menjadi individu yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, namun juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik itu di keluarga, sekolah, maupun masyarakat, kita bisa membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan generasi yang lebih berintegritas. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu dalam memerangi korupsi, namun juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan juga sejahtera. Nah, melalui kerjasama semua pihak, harapan untuk mengurangi korupsi di Indonesia menjadi lebih realistis. Kesimpulannya adalah, isu kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu saling berhubungan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan rendah, namun juga mencakup akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui strategi yang holistik, termasuk program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan juga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa disebut UMKM. Selain daripada itu, pengurangan angka pengangguran itu juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mencegah dari konflik sosial. Di sisi lain, perilaku korupsi bisa merusak integritas institusi publik memperburuk situasi ini, menghambat distribusi sumber daya, dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, fenomena seks bebas di kalangan remaja juga menjadi perhatian yang cukup penting yang membutuhkan penanganan yang serius. Kurangnya edukasi, kesehatan, reproduksi, dan pengaruh lingkungan, termasuk dari media, bisa mendorong perilaku itu beresiko di kalangan remaja. Edukasi yang komprehensif dan dialog terbuka antara orang tua, pendidik, dan remaja itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi. Nah, dengan mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, penanggulangan korupsi, dan edukasi kesehatan, kita bisa membangun masyarakat itu lebih sejahtera dan bertanggung jawab di masa depan. Baik, demikian penjelasan materi tentang isu-isu kontemporer yang krusial. Semoga yang sedikit ini bisa memberi wawasan, menambah pengetahuan kepada teman-teman semua. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.